S1-nya Pendidikan Teknik Bangunan UNES, dan sekarang di SMK 2 Pati. Oke, ya. Berikutnya, monggo. Aditya. Masih, Prof. Perkenalkan, nama saya Aditya Dimas. Saya dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Kemudian background S1 saya informatika. Demikian, Prof. Oke, berikutnya ada, monggo silakan. Pak Arifin. Baik, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Arifuddin dari Cirebon. S1-nya di UNES, S1-nya di Jakarta, kemudian S2-nya di UNES Teknologi Pendidikan, kemudian melanjutkan di UNY. Untuk sekarang saya bekerja di Universitas 17 Agustus Cirebon. Terima kasih. S1-nya apa tadi? Mohon maaf, gimana, Prof? S1-nya prodi apa? S1-nya Teknik Informatika. Oke, ya. Ya, lanjut S2 Pendidikan Kejuruan. Oke. Terima kasih, Bro. Oke, berikutnya siapa yang belum? Oh ya, ya. Monggo, mari. Oke. Ya. Berikutnya, monggo silakan. Baik, saya Prof. Iya, ya. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Tini Safara, S1-nya dari Universitas Negeri Malang, dan sekarang masih S2 di UNY, Prof. S2-nya apa prodinya? Saya masih S2, Prof, hitungannya. Oh, masih. Tapi gabung di S3 ya? Iya, Prof, saya yang program percepatan itu, Prof. Oke, ya. Oke, yang berikutnya? Assalamualaikum, saya Prof. Iya, ya. Perkenalkan, nama saya Kanza. Background saya S1 Pendidikan Tata Busana di UNES, kemudian S2 Pendidikan Kejuruan di UNES juga. Oke, UNES. Berikutnya, ya. Silakan. Izin, Prof. Ya. Siapa? Terima kasih, Prof, atas waktunya. Nama saya Fakih Yudin Alansori, bisa dipanggil Fakih. S1 saya asalnya dari Jogja, S1-nya di UAD, Prodi Teknik Informatika, S2-nya juga di UAD, Prodi Teknik Informatika. Oke. Berikutnya. Izin, Prof. Ya. Diperkenalkan, nama saya Valian, S1 saya di mesin UNS, S2-nya di PTK UNY, dan sekarang saya bekerja di S1 Pendidikan Teknik Mesin Universitas 11 Maret, Prof. Berikutnya. Jadi, Bro, mohon izin, perkenalkan saya Ripandra Rizadi, background 1 di Prodi Pendidikan Teknik Mesin FTUNY, S2-nya PTK UNY, dan saat ini bekerja di jurusan Pendidikan Teknik Mesin FTUNY. Matur nuwun, Prof. Oke, ya. Berikutnya. Izin, Prof. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, background S1 dari Teknik Elektro, S2-nya juga Teknik Elektro. Silakan, Prof. Terus. Berikutnya. Oke. Izin, Prof. Perkenalkan, nama saya Purnawan, S1-nya PTO UNJ, S2 PTK UNJ. Saat ini kerja di UAD. Ya.
Masih ada lagi? Masih banyak kayaknya ya. Saya Prof. Ya. Perkenalan, saya Arif Kurniawan dari Jogja. Ini kebetulan ada teman saya Pak Surono ini. Ya. S1, S2 dari UNJ, Prof. Oke, ya, kalau Pak Surono sudah sering ketemu. Ya, ada. Berikutnya yang belum. Yang dari luar UNJ. Oke, kalau nggak ada sambil ya nanti kita akan kenal ya. Lama-lama kenal. Tapi Pak Haryanto belum login ya? Ya kan tidak apa-apa, sambil nunggu mungkin Pak Haryanto belum diundang di kelompok ini mungkin. Coba di invite ya. Besok jadwalnya saya kembalikan ke pukul 13 ya. Saya waktu main ngeset Zoom itu saya kira kan pukul 13 ya, nanti saya beritahu di kelompok ini. Baik, mata kuliah ini namanya adalah statistika multivariat. Saya share screen. Screen. Ini ya. Nanti yang akan kita pelajari adalah berbagai alat analisis, mulai dari reduksi variabel, mencari faktor penentu dari suatu kelompok variabel, menentukan posisi sebuah data berdasarkan suatu kriteria, mengelompokkan data berdasarkan sifat, kemiripan, dan beberapa pengembangan analisis multivariat lainnya. Banyak multivariat ya, termasuk mata kuliah khusus namanya struktural, persamaan struktural kalau salah ya. Itu juga termasuk multivariat, tapi untuk ini kita akan coba ke yang lain di luar itu. Ya, ini capaian pembelajarannya standar apa namanya learning outcome yang sekarang ya, ada sikap, ada keterampilan, ada pengetahuan. Kita masuk ke sini aja. Ini bagus, ini terkait dengan lingkup apa yang kita pelajari. Jadi secara sepintas sudah ada, tapi nanti akan berkembang. Kemudian juga mengenai dasar statistik multivariat terkait dengan matriks, saya kira kita semua pernah belajar di SMK, hanya kita tidak semua berasal dari eksak ya. Jadi ada yang dari tata busana misalnya, sehingga nanti pendekatan kita tidak ke matematisnya, cenderung ke aplikatif dan IT ya. Jadi untuk yang teman-teman yang dari informatika, saya kira akan cepat menguasai dan bisa membantu yang lain. Dan juga sekarang kan trennya itu kalkulator itu udah nggak kepake kan. Jadi kalau era sekarang ada data science, ada lain-lain, itu ya udah pakai software. Kita nanti pakai software R, banyak dipakai di akademik ya. Juga di walaupun open source tapi dibeli juga oleh si Microsoft ya. Microsoft punya Microsoft R namanya. Kemudian nanti juga ada model pengelompokan. Jadi seringkali kita melakukan penelitian dengan angket yang tidak jelas secara komponen, gitu. Kita bisa mengelompokkan nanti dengan prinsipal komponen analisis.
Kemudian ada juga pengelompokan berdasarkan eksplorasi, penelitian sosial, penelitian eksak sebenarnya juga ada sih. Eksplorasi nanti ketemu akhirnya menjadi kelompok yang lebih simpel, itu ada juga. Ada juga analisis jalur. Kita akan mencoba nanti untuk menganalisis suatu data dengan analisis jalur, pengembangan dari regresi atau pemanfaatan dari analisis regresi kalau kita pernah belajar di S1. Kemudian juga ada korelasi kanonik, bagaimana kita bisa menyederhanakan dimensi dari dua variabel atau lebih, kemudian nanti menjadi dimensi yang lebih sederhana dengan analisis. Ada analisis diskriminan, kita akan coba lakukan tidak hanya sekedar teori tapi juga kita praktekkan. Analisis cluster juga banyak digunakan termasuk di IT. Seringkali kita melakukan analisis cluster. Maka basisnya ada banyak ya, ada Kamin, ada Paji, ada apa lagi, kita nanti akan kita coba. Kemudian menguasai model struktural, ini ternyata ada ya, walaupun nanti tidak selengkap di mata kuliah yang persamaan struktural. Mungkin di sini ya khusus untuk data yang normal, atau parametrik, bukan yang non parametrik. Kemudian menguasai analisis biplot, kemudian menguasai analisis conjoin, menguasai regresi pohon, dan terakhir adalah review materi. Terus terang ini saya sendiri tarafnya masih belajar ya. Background saya itu pendidikan teknik elektro dan teknik elektro. Jadi kalau kaitannya dengan statistik itu ya bisa, tapi sedikit-sedikit lah. Kita belajar bersama aja nanti. Saya dan Pak Haryanto mencoba memfasilitasi guru yang sekarang modelnya kan fasilitator gitu kan. Dan sebagai guru yang mengajari semua, karena sekarang sumber belajar ada banyak, bisa ada akses dengan mudah, dan mahasiswa juga bisa berkembang bebas. Referensinya ini Sudi Nugroho, statistika multivariat terapan, bisa di-download ini dari Universitas sama Bengkulu kalau nggak salah. Saya lihat lengkap sih, hanya di sana teori. Nanti implementasinya, penggunaannya kayak apa itu kayaknya perlu lihat yang lain. Kemudian ada ini Darren J. Wilkinson. Ini bisa diakses di internet. Yang lain-lain itu bisa dicari juga di internet. Saya termasuk pandemen IT sih, sehingga malah saya ngajar bawa buku tebal. Kalau zaman dulu kan guru kita itu kan, dosen kita itu kan ke ruang kuliah itu bawa buku yang berat gitu. Sekarang udah nggak perlu ya. Ke depan mungkin lebih mudah lagi. Teman-teman itu mungkin bisa memikirkan bagaimana supaya mengajar itu menjadi enak, tidak harus bawa laptop, mungkin cukup apa ya sih, ringan, nempel di tubuh, nah, bisa seperti itu. Itu ini nanti saya share, atau saya share sekarang deh. Saya share sekarang. Share. Kemudian
Halo, Pak Arianto udah gabung? Halo? Belum ya? Iya, sudah. Oh iya. Ya, kita belajar bareng mahasiswa, Pak. Setuju ya? Oke. Ini RPS-nya belum saya tambahi dan Pak Arianto. Coba saya tambahi dulu. Ada buku yang lainnya yang umum itu bukunya Singgih itu yang Indonesia. Yang satunya itu tadi yang disampaikan Pak Samsul yang bisa di-download. Ada 2 lagi itu statistik multivariat aplikasi untuk riset itu Jonathan Sarwono. Satu lagi bukunya agak tebal yaitu analisis data multivariat Profesor Gudono. Ya, nanti bisa di-share kalau tapi itu di internet belum ketemu ya saya. Itu kebetulan saya dulu waktu ternyata kalau yang Singgih itu kayaknya masih SPSS ya. Anova, Anakova kayaknya gitu ya. Iya, masih SPSS. Nah, kalau saya mikirnya yang itu sudah dipelajari di S2 ya. Jadi kalau yang reduksi variabel, reduksi faktor, reduksi dimensi, clustering itu kayaknya belum pernah dibahas itu. Saya pengennya itu mengajar itu sambil belajar itu. Nah, kan akhirnya menjadi pandai kita Pak Haryanto. Iya, itu yang cluster itu kan sangat penting untuk sekarang ini. Iya benar. Terakhir saya lihat di jurnal CP yang terindeks Scopus itu ada klasterisasi kualitas SMK menggunakan Kamins clustering. Ya, misalnya itu kalau kita nggak kenal kan juga kasihan gitu udah S3 gitu ya. Kamins itu padahal sederhana. Ya kan bisa Faji, bisa yang lebih canggih lagi sekarang udah ada banyak. Itu udah saya share untuk silabusnya ya. Kita belajar aja Pak bersama dengan rekan mahasiswa supaya bisa kayak Pak Badrun itu loh Pak, nggak pernah belajar tapi karena sering bimbing terus jadi pinter gitu. Kalau kita ini kan pinternya bukan bimbing tapi mengajar. Kemudian nanti masih mencari bentuk apakah nanti kita bagi modelnya itu rangkuman materi oleh mahasiswa kemudian dilanjutkan dengan praktek. Saya kira itu juga akan bagus. Jadi ada kristalisasi lah, teorinya kayak gitu tapi ternyata prakteknya kayak gini gitu. Ya. Karena kalau membaca bukunya si yang tadi itu banyak matematikanya tapi aplikasinya sebetulnya terlalu sederhana lah itu ya. Nanti kita akan coba tunjukkan sepintas. Ini silabus. Sekarang untuk softwarenya saya mencoba sekarang ke minimal ke R Pak. Syukur Python tapi ke depan mungkin karena saya juga masih belajar Python dan nampaknya modul atau paketnya juga masih terbatas. Dan untuk keperluan akademik kayaknya memang harus supaya cepat dipakai R. Pakai R saya kira udah mencukupi kok Pak. Ya kita pakai R itu udah. Ya, kita akan coba. Tapi R itu ya tampak primitif walaupun fleksibel dan powerful. Nah, ini yang tadi grafiknya bagus. Saya Microsoft R. Ini yang saya katakan tadi mengapa
R itu banyak digunakan. Ini Microsoft sendiri yang bilang R is the world's most powerful programming language for statistical computing, machine learning, dan seterusnya lah ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pengen mendalami data science atau data analitik, sebetulnya pakai R itu powerful dan harusnya bisa diintegrasikan ke PHP. Ini Pak Surono ini yang akan mencoba untuk menggabungkan, mudah-mudahan berhasil. Mudah-mudahan berhasil karena basisnya script, sama-sama script. Di beberapa artikel udah banyak sebetulnya integrasikan R sintak dengan PHP atau yang lain ya. Ini kita akan coba pakai R ini. Di sederhana sekali, tampilannya sederhana. Bisa nanti pakai R Studio juga bisa, tapi kalau menurut saya untuk R Studio itu cocok kalau kita mau meng-create sintak ya, karena intuitif, kita ingat sedikit gitu. Awal kata itu dia udah bisa menampilkan banyak alternatif. Untuk ngerannya kalau saya cenderung untuk ngajar itu pakai R. Ini tadi sudah saya suruh install. Silahkan diinstal ya, minimal R yang terbaru itu masih 412 kalau nggak salah. Masih 412 terbaru rilis. Dan kalau dijalankan, kalau teman-teman yang backgroundnya IT, saya kira terbiasa dengan aplikasi yang kayak gini ya. Bahkan Python sendiri kan tidak memunculkan kayak gini. Ya, itu. Tapi R kayak gitu, atau R Studio nanti kalau install juga bisa ini. Dan kita bisa membuka paralel sebetulnya. R dibuka, R Studio ya, akan kita pakai tahu teori aplikasi. Terus terang kalau menurut saya teori itu jauh lebih tertinggal dibanding aplikasi. Untuk menyelesaikan suatu persamaan, kalau dari teori satu rumus, tapi kalau di aplikasi nanti ada banyak pendekatan, pakai algoritma ini, algoritma itu, pendekatan ini, pendekatan itu, akhirnya ketemu. Enggak, kalau menurut saya pasti nanti ada lompatan ilmu dari teori dan aplikasi. Walaupun R itu sendiri bisa dibongkar ya, bisa sintaknya bisa dibongkar, bisa diedit, bisa dibuat fungsi seterusnya. Tapi nanti akan pakai yang standar dulu. Itu saya kira dari saya. Mungkin Pak Haryanto akan baik terkait dengan perkuliahan ini. Monggo Pak. Atau ada saran mungkin dari teman-teman apa yang pernah dipelajari. Kalau menurut saya SPSS, Israel, MOS, apalagi Smart PLS itu harus bisa lah itu ya. Aplikasi kayak gitu itu bisa. Tapi terus terang apa yang ada di kebanyakan tesis disertasi itu sebetulnya adalah software komersial.
Jadi mungkin sebetulnya secara etik kita juga punya perang batin menggunakan software bajakan kayak gitu. Tapi dengan R itu sudah kita lepas, kita bebas, kita nggak akan dituntut, nggak akan dilacak dan seterusnya gitu. Kalau pakai yang software itu kan kalau nanti dimuat di artikel misalnya, nah, di sana ada alamat email, ada alamat afiliasi, kemudian kita menyebutkan softwarenya, kita kan bisa dilacak, bisa ketemu. Kalau saya mereview jurnal itu kalau ada sebutan software itu saya coret, jangan disebut softwarenya tapi teknik analisisnya, supaya walaupun kita pakai alat bantu yang ilegal tapi tidak muncul di artikel itu, menurut saya itu. Kalau open source sih nggak masalah ya. Itu dari saya, monggo Pak Har. Oke. Ya, barangkali dari mahasiswa kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Mungkin ini ada Mas Satrio, Mas Surono, Mas Galih. Ini beberapa saya kenal. Ya. Silakan kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Iya, Pak Ir, Pak Samsul, matur nuwun. Ini masih meraba-raba karena wajah baru. Saya kemarin nih. Sempat salah-salah masuk kelas juga. Asal masuk salah kamar gitu. Ya. Siapa lagi Pak Har yang belum kita kenal Pak Har? Mungkin bisa. Yang lain masih banyak nih. Dari ya. Pak Muntoha ini yang Bang Muntoha itu udah kenal. Ini termasuk rajin belajar dari Pak Muntoha ini. Ya Pak ya. Siapa? Ya. Udah kenalan belum ini tadi Pak Samsul? Belum, ini teman-temannya belum udah tahu. Kalau saya udah tahu. Kalau saya sarankan memang itu yang disarankan di grup R itu sesuatu yang sangat baik untuk semuanya diinstal. Kemudian untuk yang lain-lain kalau ingin nambah-nambah itu kalau masih mampu laptopnya itu yang MATLAB. Karena MATLAB itu nanti untuk praktek-praktek yang orientasinya multivariat itu kan banyak data berukuran matrik. Makanya di silabusnya Pak Samsul itu ada pengenalan matrik dulu karena kita banyak operasi nanti dengan matrik yang dibolak-balik dan macam-macam. Nah, itu kalau draft coret-coretannya pakai MATLAB itu sangat enak. Karena kita tinggal proses saja. Itu. Kemudian kalau kita mau masuk data science, Bapak Ibu perlu untuk, saya nyebutnya Bapak Ibu ya, ini mahasiswa S3. Itu perlu untuk ya baca-baca yang dibutuhkan itu. Tadi misalnya untuk analisis klaster itu yang banyak dipakai kan ada fuzzy. Jadi logika fuzzy coba dibaca-baca, nanti bisa kita kenalkan juga. Kemudian kalau untuk yang machine learning, itu kalau nanti orientasinya mengarah kepada ya harus ada pembelajarannya, itu masuknya JST, Artificial Neural Network. Ya, itu ada pembelajaran yang supervised dan unsupervised yang dipakai. Ya, itu pendukung aja, tapi kalau mau masuk di situ kita perlu mengenal itu soalnya. Itu. Ya, mengenal yang praktis-praktis saja yang dibutuhkan. Karena ini vokasi ya, vokasi itu terapan, dunia terapan. Ya, apalagi harus menjabarkan rumus menjadi berlembar-lembar. Betul. Itu ya.
Ya, Jadi, mudah-mudahan bisa mungkin yang mengikuti. dari informatika tadi ada banyak pernah pakai R ya? Dari UAD, dari mana? Informatika siapa, Pak? Mas siapa tadi? Yang dari informatika? Saya Pak, informatika. Ya. Oke. Pernah Oke. belajar pakai R? Belum, kebetulan belum pernah Pak. Kalau dulu saya pengenalannya pakai MATLAB awal-awal kuliah itu. S1. Iya. Kalau yang ini, yang bahasa R ini baru tahu sih. Ya. Ini canggih. Saya demokan nanti sebentar ya. Cukup aja demo, nggak apa-apa, supaya Anda termotivasi. Ya Pak Arya, nanti kita buatkan sintak yang simpel aja dan bisa diganti datanya. Ya, kita akan coba nanti. Ya, model-modelnya kayak MATLAB. Ya, kayak gini, saya share screen. Coba, simple ini. Nanti kita pelajari. Ini saya pakai R, bukan R Studio. Library itu ya sama di C kan juga ada pakai library apa gitu ya. Pascal juga ada, DLP juga ada. Nah, ini baca data ini datanya bisa disimpan dalam format apa saja. Seperti yang dikatakan Pak Haryanto tadi, datanya itu dikenali sebagai matrik nanti sebetulnya, atau sebagai data matrik atau data form. Vektor atau non vektor. Ya, jadi model kolom baris lah, ya. Supaya pengolahannya lebih mudah lah. Ini sama seperti di matrik ini saya kira ini pakai kurung kotak ini kan berarti matrik kan ya. Min 1 itu berarti melepas kolom 1. Melepas kolom 1 dari data ini. Core ini keyword ya, korelasi. X diisi dengan hasil korelasi. KMO ini sebetulnya keyword juga, keyword dari library basic. Library ini. Parallel test ini juga keyword, kita tinggal masukkan argumen di sini. Screen plot ini juga keyword perintahnya ini. Kita nanti hanya tinggal ngisi di sini aja. Ini kemudian faktor true atau false bisa dipanjang atau singkatkan. Ya. Kemudian ada ini yang nanti sebetulnya akan kita bahas ini di bagian yang pertama nanti. Dan N faktornya ini masih saya buat manual berdasarkan script plot. Nanti akan ketemu ada sekian komponen misalnya. Tapi sebetulnya ini di script plot itu banyak variabel. Kita bisa menangkap kemudian diisikan sini otomatis. Nanti kita cobalah seperti itu ya. Supaya begitu kontrol A, kontrol R itu dia jalan. Ini kalau saya run kayak gini kan. Ini nanti ngerannya bisa kontrol A, kontrol R atau baris per baris. Jadi R itu interpreter sebetulnya. Ya, kalau Python kan interpreter bisa, sebagai compiler juga bisa ya, pakai dikompil jadi bytecode. Nanti kalau R itu dia interpreter, mengerjakan baris per baris. Kita coba. Ini kalau saya run gitu, ya. Ini nanti prinsipal komponen itu kayak gitu. Kita punya angket, ada banyak pertanyaan menanyakan tentang
apa komponen yang diperlukan dalam suatu apa itu ya. Kemudian dengan pendekatan korelasi sebetulnya, kalau statistik itu sebetulnya isinya kan hanya deskripsi, korelasi, uji beda gitu ya, 3 ya, kembangannya ada banyak. Kemudian akan terkumpul atau ini kan reduksi data ini, reduksi variabel dari 12 menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya misalnya ini. Dan nanti akan ada yang merah ini misalnya dia negatif, ini perlu di drop dan seterusnya. Terus nanti komponen 1, 2, 3 ini namanya apa kan tergantung dari kita harus merangkum di sini. Butir 1 itu tentang apa, 2 apa, 3 apa. Oh berarti komponen ini adalah tentang apa. Kira-kira ini ya. Ini ya kayak gini nanti sederhana sekali sebenarnya ya. Kita akan coba praktekkan. Dan ini hasilnya bisa disimpan. Nanti kita bisa nyimpan grafik dan tag-nya itu yang di layar ini. Ini kebetulan ini kan di layar juga ada. Ini adalah principal component analysis. Ini bisa kita filter sebenarnya. Saya cut untuk harga di atas angka tertentu, bisa nanti akan kelompoknya akan menjadi. Ini kalau kita pakai R, untuk ngeran saya cenderung senang pakai R karena apa? Lebih luas gitu ya, daerah apa ya, operasinya itu lebih leluasa itu, kita bisa berluas, bisa sempit dan seterusnya. Kalau di R Studio ya sama, ini sebenarnya juga bisa. String directory mengarah ke tadi paralel, kita bisa walaupun basisnya sama ya. Dia mengambil R ini dia itu ya R-nya tadi yang saya run tadi. Kita coba paralel. Saya open, tadi namanya adalah PCA, simbol PCA. Sama ini ya. Bisa kita run, mau langsung juga boleh kayak tadi misalnya ini. Bisa blok, saya run, bisa. Diagram. Oke, harus satu-satu ini lebih, mudah-mudahan nggak masalah. Oh sama, hanya di blok nggak mau ya, mungkin hanya karena tergesa-gesa aja ya, sama hasilnya ya. Jadi ini kalau kita pakai R Studio bisa kita save, nge-save-nya itu cuma pakai perintah sync, ditutup sync. Nah, R itu untuk matriks sebetulnya juga bisa Pak, kita sebetulnya pakai satu software ini aja, kalau dimaksimalkan, dioptimalkan udah bisa. Nanti mungkin pas bagian matriks itu kita coba pakai R sekalian aja, sekaligus untuk mengenalkan R ya. Ini yang nanti akan kita coba untuk melihat prakteknya kayak apa sih. Karena kalau di teorinya si buku yang bisa di-download tadi itu isinya kayak gitu, tapi agak susah nanti untuk bisa
diterapkan pakai rumus-rumus yang ada. Saya kira itu Pak Herman, silakan. Lanjut, atau yang lain mungkin. Iya, ini yang barusan diceritakan. Kalau Bapak Ibu punya instrumen utamanya yang bisa yang non-tes misalnya itu. Lalu Bapak Ibu kan mengembangkan instrumen itu dasarnya dari teori. Kemudian dari teori Bapak Ibu kan dapat suatu variabel, dan variabel itu Bapak Ibu bisa memperoleh aspek-aspeknya. Kemudian Bapak Ibu berdasarkan aspek-aspek itu membuat butir-butirnya. Nah, butir-butir ini yang tergambar di layar itu. Sehingga kita ingin tahu bahwa karena tadi secara teori baru kita buat, secara teori dasarnya. Nah, apakah sudah bagus instrumen yang kita kembangkan, maka kita cek dengan menggunakan softwarenya ini. Sehingga apakah nanti butir-butir itu konsisten dengan aspek-aspek yang kita buat di satu variabel. Nah, misalnya di sini Bapak Ibu dari berapa 13 butir, 14 ya, 14 butir misalnya Bapak Ibu membuat ada berapa misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya dari 14 butir itu berdasar teori Bapak Ibu membuat misalnya 7 aspek. Nah, ternyata setelah dianalisis PCA ini ya dengan model metode rotasi Promax itu ternyata tidak 7 tapi hasilnya 6. Nah, Bapak Ibu kan jadi terus mikir tadi 7 kok terus jadi 6. Nah, itu butir-butirnya juga konsisten enggak? Ya. Bahwa misalnya yang butir 12 dan 9 itu satu butir opsi untuk misalnya aspek RC1 itu. Nah, bisa saja nanti ternyata butir yang kita desain untuk aspek 1 ternyata malah larinya ke aspek yang lain. Nah, seperti itu. Itu hal-hal yang kayak gitulah kita perlu lihat di sini. Itu sehingga bisa terjadi itu tadi korelasinya negatif gitu. Padahal harusnya positif terhadap aspeknya. Atau karena tadi dari 7 jadi 6, itu berarti ada yang digabung. Nah, tadi Pak Samsul menyampaikan penamaan dari hasilnya itu terserah kepada Bapak Ibu. Terserahnya dalam hal ini tentunya masih berdasar teori. Lalu berdasar pada butir-butirnya itu. Ya. Butir-butirnya ini menuju apa? Oh, berarti namanya saya namakan ini, kayak gitu. Sehingga kalau misalnya nanti ditanya, ini 7 jadi 6, terus namanya kayak gitu, kenapa seperti itu? Bapak Ibu bisa menerangkan. Jadi ini yang diterangkan oleh Pak Samsul sebagai demo saja. Ini orientasinya nanti contoh seperti ini. Ini dari instrumen kita olah sehingga menjadi suatu instrumen yang ya memiliki kehandalan yang bagus, validitas itu udah kita ukur. Sehingga itu dikenal kalau di teorinya, mungkin di S2 sudah dikenalkan apa belum ya? Itu yang kita ingin menganalisis faktor. Analisis faktor itu ada 2, yaitu exploratory dan confirmatory. Makanya itu di silabus kita juga kenalkan itu. Explore itu berarti yang pertama, itu tadi dari teori kita ingin mendapatkan yang sebenarnya. Ya, sebenarnya berdasarkan hasil analisis. Kemudian kalau sudah terjadi seperti ini, kalau untuk meyakinkan lagi, kita confirm ya, sehingga menjadi CFA itu. Ya, kalau seperti itu berarti sudah bagus hasilnya kalau nanti fit seperti apa kayak gitu. Nah, baru Bapak Ibu membuat instrumen ini, artinya hasil dari instrumen ini digunakan untuk analisis untuk mengumpulkan data, untuk memperoleh data itu. Sehingga dari situ terus analisisnya bagaimana hasilnya.
Mungkin ada tadi butir-butir yang perlu di drop itu jika memang ini kurang sesuai. Nah, yang jadi permasalahan kalau nanti ngedrop itu harus hati-hati karena ya misalnya kita contohkan di sini butir 13 terhadap RC6. Ya. Andai kan ini kan hanya satu butir ke RC6, kalau itu di drop lalu jadi tidak ada, nah itu kan jadi permasalahan. Ya, sehingga kalau saya selalu sarankan kepada mahasiswa bahwa untuk satu aspek jangan satu butir, tapi upayakan ya minimal 3 butir supaya kalau nanti ada yang di drop ya tidak di drop semua, masih ada yang mewakili. Karena kalau nanti hilang dan itu dipakai oleh Bapak Ibu ya artinya kita harus sadar bahwa hasilnya berarti ada yang kurang gitu, karena instrumen yang digunakan sudah menurun kualitasnya. Itu seperti itu. Nah, ini yang mungkin kalau untuk yang Bapak Ibu kadang-kadang kurang memperhatikan yang seperti ini dari kakak-kakak angkatan itu yang sudah ujian, sehingga barangkali malah jarang yang menggunakan sepertinya, Pak Samsul ya. Sehingga ya kalau dikatakan ini hasilnya sudah benar-benar itu jadi mau ngomong itu sudah sulit. Nah, kalau di jurnal itu hasil analisis kayak gini penting banget untuk yang Scopus itu. Itu. Ini menunjukkan intinya itu dari tabel kisi-kisi itu ada perubahan. Yang jelas nomor urutnya ini enggak. Biasanya kan butir 1, 2, 3 mengukur apa, 4, 5, 6 mengukur apa, 7, 8, 9 mengukur apa. Ini terlihat. Nah, ini tidak urut. 11, 12 kebetulan urut ya, tapi 9-nya ini kan dia agak jauh. 27, 13, 27 ini juga tidak mengelompok sebenarnya. Jadi di tabel kisi-kisi mungkin beda dengan hasil empirisnya. Ini kan empiris sebetulnya. Ini tadi hanya satu. Disarankan kalau membuat instrumen mengukur suatu faktor, mengukur suatu aspek itu jangan satu butir, karena nanti kalau ketemu merah ini harus di drop kan, faktor ini menjadi enggak ada, yang berarti teorinya enggak lengkap nanti karena ternyata instrumennya berbeda dengan apa yang ada di teori dan lain-lain. Ini nanti ini juga menunjukkan ketidakurutan dari butir dalam tabel kisi-kisi, kemudian dengan hasil yang ada di lapangan. Yang empiris ini padahal yang sebetulnya yang kita temukan, yang kita percaya sebetulnya temuan ini bukan di tabel kisi-kisinya, tapi ini sebetulnya akan kita lihat. Itu mungkin nanti yang akan kita pelajari, baru sebagian ya nanti kita akan coba pelajari, praktekkan, dan kita nanti hanya mengubah ini aja. Namanya datanya kayak apa terserah, yang penting formatnya nanti saya pakai format yang simpel aja, Polytomus ya. Pakai teks. Nah, ini saya pakai CSV. Ya kayak gini ya. Nanti ini mau diisi sampel juga boleh, tapi intinya di sana ada satu kolom yang nanti harus dilepas karena ini alfabetik ya, tidak bisa dianalisis. Kalau ini kita sertakan maka akan error. Jadi statistika kan mengolah angka bukan mengolah karakter ya. Ini nanti kita lepas, makanya di sana tadi ada data -1 gitu, data kurung kotak, koma -1 itu sebenarnya melepasin. Kemudian kita berarti tinggal pakai ini sebetulnya matrik ini sampai ke sini ini matrik. Kita nanti mungkin kita harus mengolah hanya sampai kolom ini saja, ini bisa, atau kolom itu ditambah kolom ini juga bisa tanpa menghapus
data yang ada, data yang kita peroleh. Itu seperti yang dikatakan Pak Haryanto tadi, bahwa suatu matrik itu bisa dipecah menjadi matrik-matrik yang lain yang lebih kecil, atau matrik besar itu bisa disusun dari matrik-matrik kecil. Itu sebetulnya implementasinya di sana. Nanti kita bisa, oh saya ingin melepas ini, berarti nanti kurung kotak koma tadi selain min 1 ada juga min 6. Nanti otomatis ini tidak dihitung. Itu kira-kira nanti kita akan ke sana. Ada yang lain, monggo. Kalau nggak ada ya kita akhiri karena ini awalan aja. Sudah punya gambaran? Sudah ada yang install R-nya? Ampun, Prof. Ampun, Prof. Oh, iya. Sudah, Prof. Ya, udah, bagus ya. Sudah, Prof. Kalau gitu bisa di-share ini ya. Data dan itu tadi ya. Coba itu tadi di ini hanya untuk aja, coba ini. Ya Pak Arya, kita coba share ya. Iya, Bapak Ibu sudah pernah menganalisis validitas dengan menggunakan KMO? Kayaknya belum. Ini Belum, Pak. Belum. PTK ya. Belum, Prof. Belum ya. Ya, tadi yang didemokan Pak Samsul itu awalnya dari situ. Makanya ada KMO, Lartel tadi, lalu ada Scriplot. Ya harus satu-satu ya ini. Share itu harus satu-satu ya. Kalau di ya ini untuk latihan aja. Apakah dan kayaknya share itu juga nggak bisa kalau dibuka, ini rada aneh nih, share di Zoom. Oke, itu coba di download kemudian tadi untuk mengeksplorasi, menjelajah R itu kayak apa sih? Itu kalau di tutorial di YouTube itu biasanya yang tutorialnya jelas biasanya pakai komputer yang itu yang mahal, Apple Crowak itu. Ya. Terus biasanya itu yang ini yang memberi tutorial itu kebanyakan cewek. Ya. Jadi coba aja nanti kan tutorial itu kan banyak ceweknya. Jadi mungkin disengaja supaya cowoknya pada tertarik gitu. Mohon maaf, Prof. Mau tanya, Prof. Ya. Oke. Sebelumnya terima kasih, Prof. Mau tanya untuk aplikasi R ini apakah ada spesifikasi khusus untuk misalkan gini, Prof. Ini bisa di-running di Windows seri sekian ataupun bisa. Atau harinya tertentu dia, misalkan Windows 10, Windows 8, atau bebas. Yang penting bebas bitnya. ya, Prof. Ada 32 bit, ada 64 bit. Oh, okay. Nah, ya, nanti kalau install kalau bisa langsung disesuaikan aja, jangan dua-duanya, karena kan yang jelas kalau kita install 32 bit plus 64 bit kan itu juga volume filenya beda ya. Okay. Mending salah satu aja. Kalau kita Windows saya itu 64 bit ya saya install yang 64. Kalau 32 kan nggak akan saya pakai, ngapain harus saya tempel di memori saya, kan malah ngebai ya. Memori itu. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Di Apple bisa, di Unix, Linux bisa. Jadi open source yang banyak dipakai ya. Yang lain mungkin ya silahkan dicoba tadi. Nah, ini belum saya share ke Pak Haryanto juga, ini saya tadi malam coba saya untuk awalan ini. Coba Pak Haryanto untuk di download. Iya, udah. Tapi itu bisa dibuat otomatis betul, jadi deteksi faktornya ada berapa. Kalau itu tadi kan dari Scriplot kemudian kita amati 6.
sebetulnya ada cara mendeteksi supaya kalau misalnya digabung dengan PHP itu sudah nggak perlu interaksi dengan user lagi, begitu diproses langsung menampilkan hasilnya, kira-kira itulah. Ya, jadi idealnya kita bisa membuat fungsi sendiri ya, ada rumus, kemudian itu kita implementasikan di sintak R, kita run, ya mestinya ke sana. Ya, kalau sederhana rumusnya dan tidak ada di paket ya kita harus buat. Ya. Tapi kalau ada di paket, mending kita pakai yang ada di paket saja. Itu ya. Kuliah pertama kali nggak lama-lama nanti nggak malah. Ada belum sudah stres duluan. Pak, silakan Pak. Oke, saya kira ya cukup aja. Yang penting diinstal dulu sehingga kalau ingin nyoba-nyoba ya sebelum minggu depan bisa dicoba-coba itu. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan di grup bisa diinformasikan. Oke, gitu ya. Udah di-download tadi yang saya share ya. Gunakan Sampun, Bro, sampun. Nyoba aja. Ya. Oke, saya kira gitu. Kita akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti jam 3:30 lagi ya Pak Hari ya. Iya, yang kelas B. Oke. Ya Bapak Ibu itu Terima kalau kasih, Prof. ya